Assalamualaikum Bun, berjumpa lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Kali ini saya ingin unboxing bumbu instan ya. Salah satu cara supaya puasa ini tidak memakan waktu lama di dapur ya, diantaranya dengan menyediakan bumbu-bumbu instan ya. Nah, hari ini saya akan unboxing. Saya membelinya dari teman saya, nanti saya tulis namanya, barangkali ada yang berminat. Seperti ini bumbunya ya. Ini bumbunya. Saya suka sekali mengumpulkan bumbu-bumbu ini supaya masak lebih praktis ya. Kemarin kalau tidak salah saya membelinya 156 biji ya, seperti ini. Saya belinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada sekitar 19 ya, 19, dan katanya ini bonusnya. Harganya berkisar antara 8.000 sampai 11.000. Ada bumbu garden soap ya, ada nasi goreng, ada bumbu sambal goreng, ada bumbu opor, kemudian ada bumbu gulai, ada bumbu sup iga, ini spesifik sekali ya. Ada prawn stock stick, ini bumbu kaldu stick instan ya. Kemudian ada bumbu rawon, ada juga bumbu rica-rica, ada bumbu rendang, ada nasi goreng ekstra pedas, ini agak merah dibandingin yang tadi sebelumnya. Ada bumbu sate atau barbeque kebakaran, ada juga bumbu ayam goreng, ada bumbu kuning, ada bumbu kari, ada bumbu soto, kemudian yang terakhir bumbu tongseng, dan ini adalah ketumbar ya. Bumbu ini bumbu instan dan untuk satu jenis makanan spesifik, jadi tidak terpisah-pisah bawang putih, ketumbar, tapi satu ini. Ini sekali masak kelihatannya bisa dipakai untuk 3 kali. Cukup murah, kalau harganya hanya 9.000 berarti satu kali masak 3.000 ya. Bun, kenapa saya menggunakan bumbu instan? Yaitu pertama supaya durasi masak tidak terlalu panjang, kedua juga bisa lebih cepat, bisa lebih sedikit memakan waktu. Nah, mungkin di antara bunda ada seperti saya yang menggunakan bumbu instan, ada juga yang menggunakan bumbu segar. Tidak ada yang salah mau menggunakan bumbu segar ataupun bumbu instan seperti ini. Plus minus menggunakan bumbu segar, pertama adalah untuk bumbu segar tentu membutuhkan waktu lebih lama untuk meraciknya, mengupas dulu bumbunya, mengumpulkan jenis-jenis bumbu yang dibutuhkan, menghaluskannya atau mengiriskannya, itu cukup memakan waktu. Yang ketiga, menggunakan bumbu segar cocoknya untuk masak yang skala kecil. Coba bayangkan kalau skala besar, misalkan di restoran, harus menggunakan bumbu segar. Kebayang begitu ada pesanan menggiling lagi, ada pesanan mengiris lagi, ada pesanan menghaluskan lagi. Kemungkinan besar di restoran-restoran menggunakan bumbu instan ya, karena bumbu segar hanya cocok untuk masak yang skala kecil. Yang keempat, menggunakan bumbu segar itu rasa tidak akan konsisten. Jadi tergantung banyak atau sedikitnya kita menggunakan bumbu itu ya, karena takarannya takaran dengan selera kita. Jadi itulah yang menyebabkan tidak konsisten. Kalau banyak tentu akan berasa banget rempah-rempahnya, tapi kalau kita menggunakan bumbu segarnya sedikit akan terasa lebih ringan. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, ketika kita menggunakan bumbu segar, itu mutu tergantung bahan yang kita gunakan. Kalau bahan-bahannya segar, tentu juga output atau hasil yang dihasilkan oleh bumbu tersebut akan lebih segar. Tapi ketika kita salah memilih bahan atau udahlah busuk dikit nggak apa-apa, sayang dibuang, itu juga akan mengurangi freshnya dari bumbu tersebut. Keenam, untuk menggunakan bumbu segar harga tergantung dari kesediaan bahan.
Contoh ya, ada musim di mana cabai bisa sampai 120.000 per kilo. Tentu ketika kita masak kita awet-awetin cabainya, nggak banyak-banyak. Tapi ketika cabai hanya 30.000 sekilo, kita bebas aja mau bikin balado ikan, mau bikin balado udang dengan cabai yang demikian banyak. Tapi ketika musim cabai susah, cabai mahal, maka orang cenderung akan mengirit cabai. Jadi itu adalah 6 plus minus kita menggunakan bumbu segar. Sekarang kita akan mencoba mengulas plus minus kita menggunakan bumbu instan. Pertama tentu karena ini instan, bahwa bumbu instan ini sangat praktis. Tinggal ambil kok, bahan sudah ada, tinggal kasih berapa takarannya, selesai. Tidak harus mengiris, tidak harus mencari bahan, tidak harus mengulek, tidak harus menumisnya, semua serba instan. Jadi yang pertama adalah praktis. Yang kedua, menggunakan bumbu instan cocok untuk skala besar, ya, supaya tidak merepotkan. Jadi kalau kita misalkan ingin memasak untuk kapasitas berapa orang, gunakan saja bumbu instan daripada kita harus menyediakan bumbu yang lebih banyak dan berulang-ulang. Apalagi ya kalau kita misalkan punya bisnis catering, ketika kita ada pesanan kita harus giling terus. Ketika ada pesanan mau giling lagi gitu. Nah, lebih praktis menggunakan bumbu instan. Ketiga, kalau kita menggunakan bumbu instan, rasanya akan konsisten karena setiap bumbu sudah ada takaran, sudah ada petunjuk pemakaian. Ini takaran misalkan 1 sendok untuk bahan-bahan sekian. Jadi rasanya cenderung konsisten karena sudah diset sedemikian rupa, sudah diukur sedemikian rupa, sehingga setiap takaran cocok untuk berapa bahan-bahan yang digunakan. Yang keempat, ketika kita menggunakan bumbu instan, ini mutu terjamin. Ya, karena sudah memakai standar yang ditentukan oleh BPOM, ya, dan juga kehalalannya terjamin, apalagi kalau yang sudah memiliki sertifikasi halal. Jadi jangan khawatir rasa berubah, jangan khawatir rasa tidak berkualitas, karena ini sudah diatur sedemikian rupa dengan kualitas yang terbaik. Yang kelima adalah stok bahan tidak tergantung musim. Menggunakan bumbu instan tidak tergantung musim. Ya, bahwa hari ini tidak sedang musim bahan A, tidak akan mempengaruhi ketersediaan dari bumbu instan ini karena diproduksi massal dan juga diawetkan sehingga bisa dikonsumsi dalam tempo yang sudah ditentukan kapan expiry. Yang keenam, ketika kita menggunakan bumbu instan ini Bun, harga relatif stabil. Jadi tidak gini, ada bumbu yang menggunakan cabai, misalkan ini bumbu sambal goreng, ini tentu menggunakan cabai yang agak banyak karena ini merah, atau ada nasi goreng pedas, ya, itu pasti juga menggunakan cabai ekstra. Harganya tidak terpengaruh hanya karena harga cabai sedang meroket, tetap saja stabil, tidak akan ada peningkatan yang melonjak ketika bahan-bahan yang digunakan tidak ada di pasaran. Jadi Bun, itu adalah plus minus menggunakan bumbu segar dan bumbu instan. Masing-masing ada plusnya, masing-masing ada minusnya. Jadi mangga silakan mau menggunakan apa. Tapi saya sendiri, saya lebih suka menggunakan bumbu instan ini karena saya tidak ingin menghabiskan waktu yang lama hanya untuk memasak satu makanan. Dengan sepertiga botol ini untuk sekali masak, saya kira bahwa ini cukup, dan harganya seperti saya katakan tadi, ini saya lupa harganya berapa saja, tapi antara 8.000 sampai 12.000, rata-rata 9.500, ya. Nanti teman-teman yang ingin membeli bumbu ini, nanti saya kasih nomor handphonenya di deskripsi, ya. Saya akan coba, kemarin saya hanya minta bagi dong semua varian supaya saya punya koleksi yang lengkap dari bumbu-bumbu ini. Jadi ini bisa untuk sebulan malah lebih, ya. Seperti ini, saya tidak perlu lagi menggunakan bumbu lain, saya cukup menggunakan bumbu ini. Namun demikian tidak berarti bahwa saya juga tidak menggunakan bumbu-bumbu segar. Saya juga tetap, karena toh pada saat kita makan suka ada beberapa yang memang kita masak yang agak sulit, saya menggunakan bumbu instan. Tapi yang tumis-tumisan saya kira bahwa saya lebih suka menggunakan bawang merah, bawang putih, tomat, daun bawang yang kita iris sendiri yang segar, sehingga rasanya lebih enak, lebih fresh ke kita. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Bunda ada di tim bumbu segar,
atau ada di tim Bumbu Instan. Semua sangat tergantung dari pilihan Bunda, cari yang paling menyenangkan, paling memudahkan, dan paling membuat enak dari apa yang kita. Selamat beribadah puasa, semoga Allah menjadikan ibadah kita sebagai ladang kebaikan yang Allah catat untuk amalan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.